Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul tentang sholat wajib, sunnah, berjamaah, dan munfarid. Pertama, sholat wajib, sholat 5 waktu. Meski tata cara sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sama, tapi tetap ada yang membedakan di antara kelimanya. Perbedaan tersebut di antaranya terletak pada waktu pelaksanaan dan jumlah rakaatnya. Berikut penjelasan mengenai waktu pelaksanaan dan jumlah rakaatnya. Pertama, sholat subuh. Sholat subuh merupakan sholat yang bisa dikerjakan setelah sepertiga malam dan sebelum terbit matahari. Sholat subuh dilakukan dalam 2 rakaat. Selanjutnya, sholat zuhur. Sholat zuhur bisa dikerjakan pada saat matahari sudah naik dan mulai condong ke arah barat. Batasan waktu melakukan sholat ini adalah sampai tiba waktu asar. Selanjutnya, sholat asar. Sholat asar bisa dikerjakan jika matahari sudah mulai turun ke barat. Saat ini bisa ditandai jika bayangan suatu benda lebih panjang dari benda itu sendiri. Batasan waktunya ketika masuk waktu sholat maghrib. Selanjutnya, sholat maghrib. Waktu sholat maghrib merupakan waktu sholat yang paling singkat, sebab sholat ini hanya bisa dikerjakan saat setelah matahari terbenam hingga hilangnya cahaya merah di langit. Sholat maghrib dikerjakan dalam 3 rakaat. Selanjutnya, sholat isya. Kebalikan dari sholat maghrib, sholat isya justru menjadi waktu sholat terpanjang. Sholat isya bisa dilakukan setelah habis waktu sholat maghrib dan sebelum masuk sholat subuh. Sholat isya dikerjakan dalam 4 rakaat. Selanjutnya, sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu. Waktu mengerjakannya sebelum atau sesudah sholat wajib 5 waktu. Macam-macam sholat sunnah rawatib ada 2. Yang pertama, sholat sunnah muakkad, yakni sholat sunnah yang dikukuhkan untuk dikerjakan jumlah rakaatnya secara keseluruhan, yakni ada 10 atau 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sholat sebelum zuhur, 2 rakaat sholat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang kedua, sholat sunnah ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang tidak dikukuhkan untuk dikerjakan. Jumlah rakaatnya seluruhnya yakni 10 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad ini dikerjakan tidak berjamaah. Selanjutnya, jika 4 rakaat, tiap 2 rakaat 1 salam. Tanpa azan dan iqamah, diutamakan tempat sholat sunnah berpindah dari tempat sholat fardu. Bacaan tidak dikeraskan. Selanjutnya, sholat sunnah ghairu rawatib, yakni sholat sunnah yang terikat oleh waktu. Macam-macam sholat sunnah ini diantara lain sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu yakni sholat yang ditunaikan setelah melakukan wudhu, jumlahnya 2 rakaat. Selanjutnya, sholat sunnah duha, yakni dikerjakan pada waktu matahari naik kira-kira sepenggala sampai matahari agak tinggi atau agak kepanasan. Jumlah rakaat 2, 4, 6, dan paling banyak 12. Selanjutnya, sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan pada saat masjid sebelum duduk. Sholat istigharah, sholat sunnah yang dilakukan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, sholat istisqa. Sholat istisqa, sholat sunnah yang ditunaikan untuk memohon kepada Allah agar diturunkan air hujan. Selanjutnya, qiyamul lail, sholat tahajud, tarawih, dan witir. Sholat merupakan sholat terbaik sesudah sholat wajib. Sholat malam disebut sholat tahajud karena sebelumnya didahului dengan tidur. Selanjutnya, sholat hari raya. Sholat hari raya yakni sholat Idul Fitri pada 1 Syawal tahun Hijriah dan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah tahun Hijriah. Hukum kedua sholat ini yakni sunnah muakkad. Selanjutnya, sholat sunnah gerhana. Sholat sunnah gerhana dikerjakan saat terjadi gerhana bulan maupun gerhana matahari, jumlahnya 2 rakaat. Selanjutnya, sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar dilakukan ketika seseorang akan menunaikan bepergian atau ketika datang bepergian, jumlah rakaatnya yakni 2 rakaat. Selanjutnya, sholat sunnah mutlak, yakni sholat sunnah mutlak
Salat sunnah yang tidak ditentukan waktunya. Jumlah rakaat tidak ditentukan, 2 rakaat atau lebih. Waktu yang dilarang salat yakni sesudah salat subuh hingga terbit matahari, sesudah asar hingga terbenam matahari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, di sini kakak akan menjelaskan kelanjutan materinya, yaitu mengenai tentang sholat berjamaah. Jadi, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, yakni terdiri dari 2 orang, 4 orang, bahkan bisa lebih banyak lagi. Nah, di sini sholat berjamaah itu seperti sholat yang sering kita lakukan, yaitu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, dalam sholat berjamaah ada beberapa tata caranya, yaitu yang pertama ialah berwudu. Yang kedua, membaca doa dalam perjalanan menuju masjid. Dan yang ketiga, berdoa ketika masuk masjid. Yang keempat, tidak melewati orang yang sedang sholat. Itu tidak boleh ya teman-teman. Yang kelima, yaitu sholat sunnah 2 rakaat setelah masuk masjid, yaitu sholat tahiyatul masjid. Selanjutnya yaitu menjawab panggilan azan sambil berdoa setelah azan. Nah, setelah itu, setelah iqomah dikumandangkan, kalian langsung merapikan barisan sholat. Setelah kita membahas tentang sholat berjamaah, selanjutnya kita akan membahas tentang sholat munfarid. Apa itu sholat munfarid? Nah, simak dulu videonya. Sholat munfarid itu adalah sholat yang dikerjakan dengan cara sendiri. Pernah nggak ngerjain sholat dengan sendiri? Contohnya yaitu sholat sunnah seperti sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud, sholat duha. Sholat yang dikerjakan sendiri itu ialah sholat munfarid. Selanjutnya teman-teman, kita yang terakhir yaitu membahas tentang sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu adalah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat untuk menggantikan sholat duhur. Jadi kalian yang laki-laki ketika hari Jumat wajib ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, di sini dalam sholat Jumat ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu yang syarat yang pertama, kalian harus orang Islam. Nah, syarat yang kedua, kalian harus balik atau sudah disunat. Kalau belum disunat, juga kalian boleh melaksanakan sholat Jumat untuk latihan supaya kalian terbiasa. Yang ketiga yaitu merdeka atau kalian itu terbebas dari tidak sedang dalam perbudakan. Yang terakhir yaitu berakal. Berarti ketika berakal itu berarti kalian waras, tidak gila. Nah, itu yang dapat kakak sampaikan. Sekian dari kakak, sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi